Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Zahrani Laksana Putri dengan NIM 523101741. Dengan saya Nastasia Laura Presin Karol dengan NIM 5231011717. Saya Agus Arifin dengan NIM 523101713. Saya Maya Ardita Wardani dengan NIM 523101726. Saya Titi Sari Arun Cendani dengan NIM 523101738. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Zahrani Laksana Putri sebagai CEO dalam tim kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah inovasi bisnis pariwisata yang kami beri nama Jogja Immersive Smart Wellness Tourism. Ide ini berangkat dari perubahan perilaku wisatawan yang saat ini tidak lagi hanya mencari destinasi, tapi lebih fokus pada pengalaman yang profesional, efisien, dan juga memberikan dampak pada kesehatan fisik serta mental. Namun, di sisi lain, kami melihat ada beberapa permasalahan di lapangan. Wisatawan masih sering mengalami travel fatigue karena itinerary yang mereka buat terlalu padat. Pengalaman wisata budaya yang masih kurang interaktif, serta kesulitan dalam menyusun perjalanan yang sesuai dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, kami menghadirkan sebuah solusi berupa integrasi teknologi seperti artificial intelligence, augmented reality, serta konsep wellness tourism ke dalam satu ekosistem wisata yang lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan. Selanjutnya, tim kami akan menjelaskan lebih detail mengenai konsep dan pengembangan konsep bisnis ini. Perkenalkan, nama saya Anastasia Laura Presin Karol sebagai tim riset. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan permasalahan yang melatar belakangi hadirnya konsep Jogja Immersive Smart Wellness Tourism. Nah, yang pertama, wisatawan mengalami travel fatigue akibat itinerary yang padat dan perpindahan lokasi yang terlalu banyak. Dan yang kedua, wisata budaya seperti keraton dan taman sari masih kurang interaktif. Yang ketiga, wisatawan bingung menyusun itinerary untuk short trip 2 day 1 night atau 3 day 2 night. Dan yang keempat, tren healing tourism belum dimaksimalkan melalui integrasi teknologi. Selain itu, berdasarkan analisis SWOT, untuk strength-nya, kekayaan budaya Yogyakarta kuat dan beragam. Untuk weakness, digitalisasi layanan pariwisata masih terbatas. Untuk opportunities-nya, tren wellness tourism dan smart tourism meningkat. Dan untuk threat, overcrowding dan persaingan destinasi wisata tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan target audiens. Untuk target utamanya adalah Gen Z dan milenial di usia 20 sampai 35 tahun dari kota besar. Untuk karakteristiknya adalah menyukai short trip, yang kedua wisata estetik dan instagramable, serta pengalaman yang interaktif. Selain itu, mereka juga tertarik pada healing dan wellness tourism. Mereka juga menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan terintegrasi secara digital. Sekian dari saya, terima kasih. Solusi yang kami tawarkan terdiri dari 4 fitur utama. Yang pertama adalah AI Smart Itinerary, yaitu sistem yang secara otomatis menyusun jadwal perjalanan berdasarkan budget, minat wisata, dan juga durasi liburan, dan tingkat stamina wisatawan. Yang kedua adalah Mystery Tourism, yaitu konsep gamifikasi berupa teka-teki untuk membuka destinasi berikutnya agar wisata lebih seru dan juga interaktif. Untuk yang ketiga adalah AR Heritage Tour, yaitu penggunaan augmented reality untuk menghadirkan sejarah secara lebih hidup di destinasi budaya. Yang keempat adalah Sleep Tourism Hotel, yaitu kerjasama dengan hotel yang menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas tidur wisatawan seperti smart lighting, aromaterapi, dan juga musik relaksi. Bisnis ini termasuk kategori
semi-radical innovation karena menggabungkan inovasi baru tanpa mengubah total sistem pariwisata yang sudah ada. Perkenalkan, saya Arifin sebagai spesialis digital. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana integrasi teknologi menjadi kunci utama dalam konsep Jogja Immersive Smart Wellness Tourism. Nah, pertama kami menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk itinerary teknologi ini. Nah, teknologi ini memungkinkan sistem menyusun rencana perjalanan secara otomatis yang berdasarkan preferensi wisatawan seperti minat, durasi, dan gaya perjalanan. Jadi, itinerary yang dihasilkan itu lebih relevan dan tidak bersifat umum. Yang kedua, kami menggunakan mobile application yang mana menjadi sebagai pusat layanan utama. Jadi seluruh aktivitas wisatawan yang terintegrasi dalam satu aplikasi, mulai dari pemesanan, akses itinerary, hingga navigasi selama perjalanan. Dan hal ini membuat pengalaman wisata menjadi lebih praktis dan juga efisien. Yang ketiga, kami menggunakan big data sebagai menganalisis pola perilaku wisatawan. Jadi data ini membantu kami memahami tren, kebutuhan dan juga kebiasaan pengguna sebagai sistem yang dapat memberikan rekomendasi yang semakin akurat dan juga waktu ke waktu. Yang keempat, kami menggunakan Internet of the Things. Jadi kami mengimplementasikan pada konsep smart room, yang mana teknologi ini memungkinkan pengaturan fasilitas seperti lampu dan juga suhu ruangan secara otomatis, sehingga mendukung kenyamanan wisatawan khususnya dalam konsep sleep tourism. Yang terakhir, kami menghadirkan augmented reality yang mana menciptakan pengalaman wisatawan budaya yang lebih interaktif. Kemudian juga wisatawan dapat memahami sejarah dan juga nilai budaya secara lebih menarik dan juga edukatif. Nah, dengan integrasi ini, teknologi tidak hanya mendukung layanan, tapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisata secara menyeluruh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak sosial dan juga keberlanjutan dari konsep bisnis ini. Yang pertama, kita memberdayakan hotel untuk mitra dan juga UMKM kuliner lokal melalui kerjasama dalam paket wisata. Nah, hal ini juga membuka peluang ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal. Yang kedua, konsep ini mendukung community based tourism atau CBT yang melibatkan masyarakat lokal yang dilibatkan secara langsung dalam aktivitas pariwisata. Nah, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga mereka menjadi suatu ekosistem wisata. Nah, ketiga, kami juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas wisata budaya dengan pendekatan teknologi. Jadi wisata budaya itu menjadi lebih menarik dan juga relevan, terutama bagi generasi muda. Yang keempat, konsep ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, yang mana pengelolaan wisata dilakukan secara lebih terarah agar mereka atau tetap menjaga kesinambungan antara aktivitas wisata dan juga kelestarian lingkungan. Nah, yang terakhir, kami juga mendukung konsep fisik atau mental melalui wisatawan dengan konsep wellness tourism. Jadi wisata ini tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga menjadi relaksasi atau pemulihan kondisi tubuh dan juga pikiran. Jadi secara keseluruhan bisnis ini tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga pada dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Di sini saya sebagai analisis risiko. Nah, dalam pengembangan Jogja Immersive Smart Wellness Tourism ini terdapat beberapa risiko utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, seperti masih adanya beberapa wisatawan yang kurang familiar dengan penggunaan teknologi ini, khususnya pada fitur digital seperti AR dan juga aplikasi mobile. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, di sini akan disediakan tutorial sederhana, alur penggunaan yang mudah dipahami, serta customer support yang responsif agar wisatawan dapat beradaptasi dengan lebih nyaman. Nah, kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya error atau gangguan teknis pada fitur augmented reality atau AR
yang dapat menghambat pengalaman wisata. Sebagai solusi ini akan disiapkan audio guide sebagai alternatif informasi agar pengalaman wisata tetap berjalan lancar tanpa bergantung sepenuhnya pada AR. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada harga paket wisata yang dianggap lebih mahal dibandingkan wisata konvensional dapat mempengaruhi minat beli dari wisatawan. Oleh karena itu, disediakan paket basic dan juga paket premium agar dapat menjangkau berbagai segmen pasar sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan finansial dari wisatawan. Nah, yang keempat, yaitu kesiapan hotel mitra dalam menjalankan konsep sleep tourism belum tentu merata. Untuk menjaga kualitas layanan, perlu dilakukan seleksi yang ketat terhadap hotel mitra serta evaluasi berkala agar standar dari pelayanan tetap sesuai dengan konsep wellness tourism yang ditawarkan. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa Jogja Immersive Smart Wellness Tourism merupakan sebuah inovasi yang menggabungkan teknologi digital dan konsep wellness dalam satu pengalaman yang terintegrasi. Inovasi ini tidak hanya menjawab permasalahan nyata seperti travel fatigue dan kurangnya profesionalisasi, tetapi juga sejalan dengan tren pariwisata modern yang lebih menekankan pada experience, kesehatan, dan teknologi. Dengan potensi pasar pariwisata di Yogyakarta yang terus berkembang, kami melihat bahwa konsep ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sebuah startup pariwisata berbasis teknologi di masa depan. Oleh karena itu, kami membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik investor, pelaku industri, maupun stakeholder pariwisata untuk bersama-sama mengembangkan ekosistem wisata yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kami sangat terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Terima kasih.